Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teori-teori belajar. Teori belajar adalah upaya yang disusun untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari sesuatu sehingga didapatkan pemahaman mengenai proses pembelajaran yang kompleks dan inheren. Perbuatan belajar akan menimbulkan perubahan pada beberapa aspek kehidupan seseorang. Maka para ahli berusaha memberikan rumusan mengenai belajar yang sampai kepada kesimpulan umum bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan dalam tingkah laku yang dapat mengarah kepada baik dan buruk. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman sehingga mendapatkan kecakapan dan keterampilan baru yang dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Perubahan tingkah laku karena belajar meliputi berbagai aspek, mulai dari kepribadian, fisik ataupun psikis. Skinner mengatakan bahwa belajar itu adalah hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut Skinner, stimulus-stimulus yang diterima oleh seseorang itu bukanlah stimulus-stimulus yang sederhana, karena stimulus-stimulus tersebut akan berinteraksi, dan interaksi-interaksi tersebut akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku belajar atau perubahan perilaku. Sedangkan menurut Guthrie, belajar itu adalah hukum contiguity atau gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada suatu waktu tertentu timbul kembali dan cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi menurut Guthrie karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon yang lain yang dapat terjadi. Menurut Guthrie, penguatan hanya sekedar untuk melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara menurut Guthrie. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Guthrie agak sedikit berbeda jika Anda membaca tentang Thorndike. Thorndike mengatakan bahwa hukuman atau hukum efek itu tidak terlalu penting dalam proses belajar karena itu akan melemahkan hasil belajar. Adapun beberapa teori belajar yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Behavioristik berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan, diperlukan penggunaan pengulangan dan pelatihan yang terus-menerus. Penerapan teori behavioristik mengharapkan hasil berupa terbentuknya perilaku yang diinginkan. Penguatan positif akan diberikan pada perilaku yang diinginkan oleh pendidik dan sebaliknya perilaku yang tidak atau kurang sesuai akan mendapatkan penilaian atau penghargaan yang negatif. Teori ini sebenarnya dicetuskan oleh Gage dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman menggunakan stimulus respon. Orang yang belajar diposisikan sebagai individu yang pasif dan menggunakan metode pelatihan untuk memicu respon atau perilaku tertentu. Sama seperti pendapat Thorndike ketika dia melakukan penelitian dengan menggunakan seekor kucing yang dia tempatkan dalam sebuah puzzle box. Jadi menurut Thorndike,
pelaku belajar atau siswa atau anak didik itu adalah pasif, sehingga harus diberi stimulus yang benar agar dapat menghasilkan respon yang benar untuk dapat belajar yang baik. Evaluasi dan penilaian pada teori behavioristik akan didasarkan pada perilaku yang tampak atau yang bisa dilihat. Guru tidak akan banyak memberikan ceramah di dalam teori belajar behavioristik, namun akan memberikan instruksi singkat yang diikuti dengan pemberian contoh melalui simulasi atau dari guru sendiri. Teori belajar kedua adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dan berhubungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan sepotong-sepotong, melainkan bersambung dan menyeluruh. Guru bukanlah sumber pembelajaran utama dan bukan kepatuhan siswa yang akan dituntut dalam teori ini, melainkan refleksi mengenai apa yang dilakukan siswa mengenai yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Evaluasi dalam teori belajar ini bukanlah bertumpu pada hasil, namun pada seberapa sukses siswa mengorganisasi pengalaman belajar yang didapatnya. Peneliti yang mengembangkan macam-macam teori belajar ini adalah yaitu Ausubel, Brunner, dan Gale. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dalam teori belajar kognitif. Dalam teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Teori belajar yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Tujuan dari proses belajar ini adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar akan dianggap berhasil ketika pelajar telah dapat memahami lingkungan serta dirinya sendiri dan berusaha untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini akan mengambil sudut pandang dari pelaku belajar dan bukan dari pengamat. Jadi yang lebih ditekankan adalah orang yang belajar, bukan orang yang melihat hasil belajar tersebut. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Pelaku utama dalam teori ini adalah siswa yang dapat memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Karena itu, faktor emosional dan pengalaman emosional siswa sangat penting dalam peristiwa pembelajaran. Sebab tanpa adanya motivasi dan keinginan dari pihak siswa, maka asimilasi pengetahuan baru ke dalam kognitif yang dimiliki siswa tidak akan terjadi. Teori ini menyatakan bahwa teori belajar apapun sebenarnya dapat dimanfaatkan asalkan bertujuan untuk memanusiakan manusia agar dapat mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri pelajar secara optimal. Teori ini merangkum dan memanfaatkan kelebihan serta kekurangan berbagai teori belajar untuk mencapai tujuannya. Dalam teori belajar humanistik ini, peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun yang umumnya dilalui adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar secara inisiatif. Mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Dan selanjutnya peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat.
memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan. Nah, memang kecenderungan guru di dalam proses belajar di dalam kelas adalah sepertinya kebanyakan sering memaksa anak didiknya untuk berpikir sama seperti guru. Jika di dalam teori belajar humanistik itu tidak dibenarkan, karena guru dalam teori belajar humanistik hanya memberikan, atau guru dalam teori belajar humanistik hanya memberikan gambaran atau akibat dari setiap pilihan-pilihan yang diambil atau keputusan-keputusan yang diambil oleh anak didik. Jadi guru hanya memberitakan konsekuensi-konsekuensi tersebut, karena kebebasan berpikir sangat ditekankan dalam teori belajar humanistik ini. Yang berikut, guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik. Teori belajar yang berikut adalah teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajar konstruktivisme memberi atau mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Dalam proses belajar konstruktivisme sangat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapat penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide yang abstrak. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu siswa untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitifnya. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme adalah untuk memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Yang berikut, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang berikut adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa menjadi pemikir yang mandiri, menekankan kepada proses. Ciri-ciri pembelajaran menurut konstruktivisme adalah memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui realitas di sekitarnya. Jadi konstruktivisme menekankan kepada anak didik agar belajar dari realitas, dari apa yang ditangkap oleh indranya dan dijadikan sebuah pengalaman baru atau pengetahuan yang baru. Adapun penerapan prinsip-prinsip teori konstruktivisme di dalam belajar adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Dalam konstruktivisme, murid sangat aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Lalu yang berikut, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Dari semua itu hanya ada satu prinsip yang paling penting, yaitu adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan dalam benaknya sendiri, dalam kognitifnya sendiri.
Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Tetapi harus diupayakan agar siswa itu sendiri yang memanjatnya. Adapun kelebihan teori konstruktivisme adalah yang pertama dalam segi berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kelebihan kedua adalah dalam segi pemahamannya. Murid terlibat secara langsung dalam mencari atau mencapai pengetahuan baru. Mereka akan lebih mudah paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang berikut adalah tentang dari segi daya ingat. Murid terlibat secara langsung dengan aktif, murid akan ingat lebih lama semua konsep. Yang berikut adalah kemahiran sosial. Kemahiran sosial ini akan dapat diperoleh apabila interaksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Proses belajar menurut konstruktivisme. Yang pertama adalah proses belajar konstruktivisme secara konseptual. Proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan daripada fakta-fakta yang terlepas-lepas. Yang kedua, peranan siswa. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa. Siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru harus menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Peranan guru berperan membantu agar proses rekonstruksi pengetahuan siswa berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Seringkali guru di dalam kelas terjebak untuk menciptakan anak didik menjadi dirinya, bukan menjadikan anak didik itu sendiri menjadi dirinya. Sehingga guru terkadang putus asa ketika apa yang diharapkan tidak terjadi karena guru sendiri salah dalam menerapkan proses belajar. Jika guru menekankan agar anak didik yang diajarin menjadi sama seperti dirinya, menurut konstruktivisme itu bukanlah sebuah pola yang benar, karena anak didik harus menjadi dirinya sendiri. Sarana belajar. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi dalam konstruktivisme. Lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Teori belajar yang berikut adalah teori belajar kecerdasan ganda. Kecerdasan merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan masalah. Orang dikatakan cerdas apabila ia mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Hasil penelitian dari Howard Gardner mengenai kecerdasan ganda menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan manusia satupun yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan menggunakan seluruh kecerdasan yang dimiliki manusia yang bekerja sama sebagai kesatuan yang utuh dan terpadu, yang komposisinya berbeda pada masing-masing orang.
kecerdasan lainnya akan dikontrol oleh kecerdasan yang paling menonjol dalam memecahkan suatu masalah. Teori belajar yang berikut adalah teori belajar sosial. Pokok dari teori belajar sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatan yang dilihatnya terhadap perilaku orang lain. Teori ini merupakan perluasan dari teori konstruktivisme yang memperluas fokus dari pembelajaran individual kepada pembelajaran kolaboratif dan sosial. Anak-anak dan orang dewasa akan belajar banyak dan melakukan pengamatan dan imitasi. Bahkan tipe belajar ini memainkan peranan yang penting dalam cara membentuk karakter anak usia dini dan juga dalam tahap perkembangan anak. Dalam teori belajar sosial ini adalah belajar dilakukan melalui pengamatan kepada orang-orang yang sekiranya dapat memberikan sumbangsi dalam pengetahuannya. Semakin tinggi tingkat kecerdasan, tingkat kewibawaan, atau apapun yang ada dalam diri seseorang yang diamati, maka orang yang mengamati pun akan melakukan hal yang sama. Itu adalah teori belajar sosial. Lalu teori belajar yang berikut adalah teori belajar bermakna dari Ausubel. Belajar seharusnya merupakan apa yang disebut asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dipunyai sebelumnya. Untuk itu diperlukan dua persyaratan. Materi yang secara potensial bermakna dan dipilih oleh guru dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan masa lalu peserta didik. Diberikan dalam situasi belajar yang bermakna. Faktor motivasional memegang peranan penting dalam hal ini. Sebab peserta didik tidak akan mengasimilasikan materi baru tersebut apabila mereka tidak mempunyai keinginan dan pengetahuan bagaimana melakukannya. Sehingga hal ini perlu diatur oleh guru agar materi tidak dipelajari secara hafalan. Jadi menurut Ausubel, seseorang itu bisa belajar dengan menghubungkan antara dimensi waktu masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Itu adalah teori belajar bermakna. Dengan menghubungkan tiga dimensi waktu dalam proses belajar itu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru karena hasil asimilasi dari tiga dimensi waktu tersebut. Tanpa melakukan itu, maka menurut Ausubel proses belajar itu tidak akan memiliki kemajuan atau tidak akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Sekian saja tentang teori belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.